Itulah surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an tanda-tanda kekuasaannya. Lalu manusia sibuk dengan muatan-muatan sains, pengetahuan. Maka manusia kemudian terbang ke angkasa, melakukan berbagai macam penelitian. Mereka menyelam ke dasar lautan. Ya, Al-Qur'an menceritakan tentang adanya ini, itu dan sebagainya, dan mereka pada saat menyaksikan kebenaran itu hanya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang membedakan antara cara pandang orang beriman dengan orang kafir atau sekuler atau mereka yang imannya sangat-sangat tipis, fasik, dolim, agnostik, itu adalah bagaimana mereka melihat sebuah peristiwa. Orang-orang kafir, orang-orang liberal, orang-orang yang tidak punya iman, mereka akan memandang sesuatu hanya semata dari yang nampak. Mereka tidak mampu menyingkap apa yang ada di baliknya. Nah, orang beriman tidak memandang sesuatu hanya berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, tapi dia mampu melihat dengan hati nurani, dengan mata batinnya, sehingga dia tidak mudah patah hati, sakit, atau kecewa hanya karena melihat sesuatu yang menurut dohirnya itu menyedihkan atau menyakitkan. Ada sebuah ilustrasi indah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mauricio Bucaille, seorang ilmuwan barat yang masuk Islam, lalu menulis buku Injil atau Bible, Quran and Science. Di situ beliau membuat sebuah ilustrasi indah tentang adanya pasangan muda atau pengantin baru yang setelah menikah kemudian suaminya berpisah. Dalam arti apa? Karena tuntutan profesi dan pekerjaan, suami kemudian bekerja. Dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan negaranya, bekerja di sebuah tempat, di satu laboratorium di mana beliau selalu melakukan riset, penelitian dan berbagai macam aktivitas riset ini ya. Sebulan 2 bulan istrinya kemudian merasakan rasa rindu, kangen kepada sang suami. Lalu ditulislah sebuah surat cinta buat sang suami. Jarak sebulan atau 2 bulan, surat itu baru sampai ke meja kerja. Ini cerita tentang 50-60 tahun yang silam, ketika belum ada teknologi internet dan fasilitas-fasilitas sebagaimana yang kita nikmati hari ini. Sampailah kemudian kertas surat itu ataupun amplop surat itu di meja kerja sang suami. Betapa senangnya sang suami mendapati surat cinta dari sang istri. Tetapi karena suami ini adalah seorang scientist ya, sangat hobi melakukan riset penelitian, dia justru lebih sibuk kepada casing daripada surat ini. Surat itu kemudian diambil, dibuka, dibawa ke laboratorium, diletakkan di bawah mikroskop, kemudian diteliti, lalu dibuatlah sejumlah kesimpulan tentang bahan baku kertas surat ini terbuat dari pohon apa, tintanya terbuat dari bahan baku apa, ini jenis pohon yang ditanam di mana, usianya berapa tahun, sampai hasil penelitian tersebut dimasukkan dalam jurnal yang dengannya dia kemudian mendapatkan bayaran atau keuntungan dari aktivitas tersebut. Sementara itu surat sang istri tidak dibaca atau tidak dijawab. Ya, sang istri menunggu-nunggu tanpa jawaban. Ditulislah surat cinta yang kedua. Dan ternyata perilaku suami sama dengan surat yang pertama. Surat itu dibawa ke laboratorium, diteliti, diriset, kemudian dibuat sebuah tulisan, masuk jurnal, dapat uang banyak. Dan suami sangat senang dengan surat tersebut, tanpa mengetahui apa isi surat, maksud dari ditulisnya surat tersebut. Ya, dia hanya fokus kepada warna tintanya, model fontnya, ukurannya, tanpa memahami apa pesan yang ada di balik daripada tulisan ini. Begitulah surat cinta yang ketiga, keempat, kelima dikirim tanpa ada jawaban sama sekali. Hingga jumlahnya lengkap 114 surat. Itulah surat cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an tanda-tanda kekuasaannya. Lalu manusia sibuk dengan muatan-muatan sains, pengetahuan. Maka manusia kemudian terbang ke angkasa, melakukan berbagai macam penelitian. Mereka menyelam ke dasar lautan. Ya, Al-Qur'an menceritakan tentang adanya ini, itu dan sebagainya, dan mereka pada saat menyaksikan kebenaran itu hanya mengatakan wow, amazing, luar biasa, tanpa pernah mereka mengerti apa tujuan Allah menulis surat cinta itu. Ya, mereka hanya kagum dengan penciptaan alam semesta ini, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa bodoh dan betapa konyolnya orang-orang yang telah menghabiskan dana puluhan, ratusan miliar, bahkan triliunan untuk terbang ke angkasa, untuk menyelam ke dasar lautan, untuk menjelajah hutan belantara, untuk melakukan berbagai macam penelitian, tapi mereka tidak tahu akan adanya kehidupan setelah kematian. Maka beruntung kita, orang beriman. Sekolah kita mungkin gak tinggi-tinggi, duit kita gak banyak-banyak, tapi kita diberi hidayah oleh Allah tentang adanya kehidupan setelah kematian. Maka orang beriman tidak cukup hanya memandang dari yang penampakan. Dia harus melihat apa yang ada di balik penampakan itu. Dia harus melihat dengan mata batinnya. Dia harus mampu untuk kemudian memahami apa sih pesan Allah Subhanahu wa taala atas setiap kejadian-kejadian yang menimpa. Tidak semua kesenangan bernilai kesenangan dan tidak semua kesedihan berujung kepada kesedihan yang abadi, karena di sana ada kehidupan setelah nanti kita mati, yakni kehidupan akhirat yang akan menyingkap bahwa boleh jadi kesedihan yang kita jalani di dunia itu adalah kebaikan dan kebahagiaan yang Allah berikan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kekuatan mata batin, hati nurani untuk menangkap semua pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar yang nampak oleh mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.